Selamat pagi kembali, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat dan yang lainnya. Jangan bosan sama saya. Mohon maaf melanjutkan kembali dengan nanti ada speaker yang berbeda dari yang tadi. Jadi kita tadi udah bahas banyak sekali tentang IMS, saudara kembarnya HIV. Sekarang kita akan fokus kepada HIV-nya. Jadi nanti kita banyak cerita-cerita tentang update diagnosisnya, ada yang baru apa aja sih, kemudian preventifnya apa aja yang bisa kita lakukan, kemudian juga dari update tata laksananya, nanti ada kaitannya dengan TB, dengan penggunaan isoniazid, mungkin nanti akan diceritakan lebih lanjut, kemudian juga ada nggak terapi atau fixed drug yang berbeda daripada yang dulu, nanti kita akan bahas di sana. Oke, tanpa perlu berlama lagi, mungkin saya akan memanggilkan speaker yang pertama, mungkin boleh diberikan CV-nya. Oke, ini adalah Mas Adi Nugroho, beliau adalah Faculty Member of Department Promosi Kesehatan Ilmu Perilaku dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Beliau juga Technical Consultant untuk pelibatan masyarakat UNAIDS dan Technical Project Koordinator dari Pusat Kedokteran Tropis UGM 2021 sampai sekarang. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa untuk Mas Adi Nugroho. Silakan Mas Adi, waktu dan tempat kami persilakan. Mau dibawa? Baik, terima kasih Mas Andro. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, masih pagi kan ya? Ya, senang sekali bisa ada di sini. Kalau melihat yang sesi ini, saya terutama berbahagia karena berbagi sesi dengan Ibu Yanri, kemudian juga dengan Mas Dokter Bagus, yang kalau kita bicara sebuah HIV respon kan selalu dalam 3 koridor ya, pencegahan, kemudian testing dan treatment. Nah mungkin karena sebagai awal, jadi saya mungkin di pencegahannya dulu. Sebelum mulai, sambil kayaknya masih ada beberapa yang masuk, saya pengen ngecek dulu ya sebenarnya di sini ada dari mana aja gitu, biar agak bisa menyesuaikan diskusinya. Ada teman-teman dari LSM pasti ada dong, saya ada beberapa yang kenal, ada Mas March di situ. Udah, ada yang dari Vesta, ada ya, Vesta ada, Kebaya ada Mami Ruli sama Mbak Vin, kemudian ada dari Victory Plus juga pasti ya, ya. Ada teman-teman LSM, kemudian ada yang boleh tanya, ada yang praktisi praktisi kesehatan masyarakat, kerja di puskesmas, dinas kesehatan mungkin ada? Ada, oke. Kemudian ada dokter di layanan klinik, ada juga? Nggak ada? Ada ya? Kemudian dari mahasiswa-mahasiswa juga ada di sini. Ada. Mahasiswa kesehatan masyarakat ada? Ada banyak ya. Baik. Kemudian saya pengen tanya lagi. Yang seksual aktif di sini siapa? Nggak ada? Nggak ada yang seksual aktif, bohong. Boleh angkat tangan nggak yang seksual aktif siapa? Masturbasi juga seksual aktif kan ya, Dok? Iya kan juga. Betul nggak sih? Betul. Aktivitas seksual, masturbasi. Jadi kalau angkat tangan, oke. Ya, jadi kalau kita berbicara pencegahan, angle-nya pasti banyak ya kan gitu. Dan mungkin kalau yang sudah bekerja banyak di bidang HIV, sudah melakukannya bahkan, sudah banyak hal yang biasa kita lakukan gitu. Beberapa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan, kemudian teman-teman di layanan kesehatan gitu. Nah mungkin dalam kesempatan kali ini saya izinkan untuk mengambilnya dari angle bagaimana meningkatkan upaya pencegahan itu dengan juga mengadres stigma dan diskriminasi. Sebelumnya mohon maaf mungkin kalau nanti slide-nya agak campur-campur karena beberapa saya ambil, beberapa di antaranya saya jujur aja pinjam slide dari Mas Bagus, ayah PrEP Indonesia gitu ya. Ya, lanjut. Saya akan membagi beberapa poin-poin dari penyampaian saya ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama sebenarnya goal pencegahan
untuk pencegahan HIV kita itu apa sih gitu. Nah ini penting karena kita kan harus tahu ketika kita melakukan, apalagi dalam konteks program sebuah HIV respon, sebenarnya arahnya ini mau kemana. Kemudian, oh ya, makasih. Tes dulu ya. Soalnya kelamaan di online saya agak lupa ya begini-begini. Like kiri kanan? Oh, yang tengah. Ini, ya. Kemudian saat ini sudah ada di mana kita dari goal tersebut, ya kan? Sudah sejauh ini Indonesia pasti punya National HIV Program yang di dalamnya ada komponen, kita sudah ada di mana. Kemudian sebenarnya sudah apa yang kita lakukan, dan ini mungkin tadi yang pesannya panitia, sebenarnya apa sih yang baru? Kemudian bagaimana stigma dan diskriminasi bisa berpengaruh terhadap upaya pencegahan HIV. Dan yang paling penting tentunya adalah kita bisa melakukannya dengan lebih baik, caranya gimana gitu, ya kan? Gitu. Next-nya adalah begini ya. Yang, oh. Ya. Oh iya, saya bisa. Oh tidak. Maaf. Belum? Ya, next. Nah, kita lihat dulu goalnya gitu ya, mungkin. Next. Saya pikir ini sudah semua tahu gitu, bahwa kalau secara global, di mana Indonesia juga berkomitmen terhadap upaya penanggulangan global, tujuan saat ini ya, meskipun ini kan biasanya diupdate terus, bahwa yang kita inginkan adalah semua upaya di dalam penanggulangan HIV yang diinginkan secara global pada 2030 adalah tidak ada lagi kasus infeksi baru, zero, kemudian tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Yang semua ini harus dilakukan dengan upaya penanggulangan HIV yang sifatnya integratif dan juga berkelanjutan. Untuk melihat bahwa sejauh mana kita on track di 2030, secara global juga ada target untuk di tahun 2025 berdasarkan banyak indikator ini gitu. Nah, kalau berbicara pencegahan adalah targetnya, kita lihat nanti Indonesia ada di mana. 95%, kalau ini yang prevention, bahwa ada 95% cakupan dari upaya pencegahan bisa menjangkau orang yang terdampak dengan HIV, termasuk orang yang hidup dengan HIV. Termasuk juga ada indikator-indikator berkait dengan lingkungan yang memampukan, seperti kurangnya 10% dari negara dengan tingkat stigma dan diskriminasi dan lain-lain. Tapi ini untuk melihat kita ada di mana. Next. Nah, untuk kemudian kalau kita sudah tahu goalnya di mana, perlu strategi untuk mencapai itu. Gitu. Jadi kalau ingin lihat di Global AIDS Strategi 2021-2026, 3 strategi besarnya, kalau kita prioritas strategi ada 3. Yang satu berkaitan dengan memaksimalkan akses untuk semua orang. Jadi untuk semua orang, kemudian menghilangkan hambatan-hambatan untuk akses tersebut. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa upaya dari penanggulangan HIV-nya bisa berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti bahwa ada sistem yang bekerja untuk melakukan itu, yang tentunya juga diperlukan pendanaan yang berkelanjutan. Nah, jadi secara global semua negara yang memiliki respon penanggulangan HIV untuk mengendalikan HIV epidemiknya berkomitmen untuk melakukan kerja-kerja di bawah strategi prioritas ini. Next. Nah, itu secara global. Kalau di Indonesia bagaimana, ya kan? Indonesia dengan komitmen yang sama kemudian juga menuangkan target-target tersebut di dalam dokumen-dokumen nasionalnya. Kita punya rencana aksi nasional penanggulangan HIV dan IMS di Indonesia. Kalau tidak salah ini masih draft, ya kan? Tapi harusnya segera dirilis. Yang tujuannya, target-targetnya ini kurang lebih sama dengan apa yang ada di target secara global, dan sekarang juga sudah ada Permenkes nomor 23 tahun 2022 yang meregulasi hal-hal yang bisa memungkinkan untuk dilakukan upaya strategi-strategi secara maksimal. Kalau kita bicara prevention, tentunya yang relevan adalah
Yang pertama, untuk mereduksi infeksi baru HIV 90% dari tahun 2010. Nah, sekarang kita lihat nanti kita ada di mana. Next. Nah, sekarang kita ada di mana sih? Gitu. Next. Kalau melihat beberapa figur, yang ini sebenarnya potret di sekitar dari data tahun 2020 ya, karena diproduksi dari hasilkan dari STBP 2018-2019. Sebenarnya kalau dibandingkan sudah ada sekitar 47% penurunan infeksi dari 2020 hingga saat ini. Tapi meskipun kalau dengan yang ini merupakan hasil dari kumulasi berbagai macam upaya dalam penanggulangan HIV respon di Indonesia. Tapi di Indonesia saat ini masih ada 30.000 infeksi baru, kemudian 30.000 kematian karena HIV, dan estimasinya ada sekitar 543.000 orang yang hidup dengan HIV. Tapi kalau kita lihat dari sini, menunjukkan kalau upaya yang dilakukan masih begini-begini aja, kita tidak akan sampai pada ending age 2030, apalagi 3.0, ya kan? Nah, kemudian yang lebih gambarannya lagi bahwa infeksi barunya itu hampir setengahnya terjadi pada semakin muda gitu untuk infeksi baru pada 15 sampai 24 tahun. Kemudian dengan proporsinya 60% pada laki-laki dan 40% perempuan. Kita tahu bahwa secara di sebagian besar masih pada epidemi terkonsentrasi pada populasi kunci, kecuali pada wilayah Papua di Indonesia. Next. Agak kurang terlihat mungkin, tapi nanti kalau bisa lihat slide-nya. Nah, ada sebuah report yang dihasilkan oleh Global Prevention Coalition yang di Indonesia juga termasuk dalam koalisi tersebut. Saya lupa jumlah negaranya, 28 dok, atau lebih sekitar 28 negara ya, yang berkomitmen global untuk dalam hal komponen-komponen utama dalam HIV prevention itu apa saja, yang kemudian bisa dilihat bagaimana raportnya dari masing-masing negara. Atau kalau kita lihat di sini, ini saja yang nggak lihat. Raportnya Indonesia ini sekali lagi berdasarkan tahun 2020 bahwa ini untuk sex worker. Nah, upaya pencegahan Indonesia baru di level 55% untuk yang sex worker. Bahwa setidaknya bahwa sex worker menerima 2 paket pencegahan dari beberapa paket yang direkomendasikan. Pada MSM, pada LSL sekitar 45%. Kemudian pada people who inject drugs, penasun, itu 47%. Termasuk kemudian ini kondom use ada di sekitar 70%, kondom use pada sex worker ada 67%, dan ini untuk akses kepada layanan jarum suntik. Terus dalam beberapa yang berkaitan dengan lingkungan yang memampukan, bahwa ada upaya-upaya, ada kondisi stigma diskriminasi, meskipun sebenarnya bukan kriminalisasi ya, tapi kan kalau dalam secara regulasi kan sebenarnya tidak dikriminalkan gitu, tapi kan suka di-framing untuk menjadi seolah-olah kriminal. Nah itu yang situasinya tidak menguntungkan untuk upaya-upaya pencegahan di Indonesia, termasuk upaya intervensi HIV lainnya. Dan kita mungkin performa kita dalam menghasilkan informasi juga belum cukup baik gitu. Dilihat di sini bahwa bagaimana apakah salah satu rapotnya tentang populasi kunci yang ditolak di layanan kesehatan, ini statusnya ide ini artinya insufficient data gitu. Nah, artinya bahwa satu sisi ketika yang datanya ada kita terlihat masih lemah, beberapa hal juga bahkan kita belum mampu mengenerate data dengan secara di waktu yang tepat sehingga untuk bisa menghasilkan informasi yang akurat. Next. Nah, ini kira-kira potret dari Indonesia. Sebagai tambahan untuk gambaran ada di mana sih kita sebenarnya dalam wilayah pencegahan HIV. Ada yang namanya mungkin kalau familiar community led monitoring. Jadi
bahwa pada akhirnya penerima manfaat dari sebuah program, sebuah layanan adalah komunitas kan yang membutuhkan. Nah, ada mekanisme yang namanya pemantauan berbasis komunitas, community-led monitoring. Itu ada di HIV, di TB, mungkin di malaria juga ada, atau di penyakit yang lain. Nah, ini ada 7 jaringan nasional populasi kunci dan orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Itu ada jaringan Indonesia Positif, GWL INA, opsi mungkin yang familiar ya, untuk kita punya 7 yang key population, ada inti muda. Mereka bersama-sama mengembangkan sebuah joint community-led monitoring yang ini masih pilot, tapi kemudian pada tahun 2022 hasil pilot tersebut bisa mengumpulkan data berbasis komunitas menunjukkan bahwa hanya 48% populasi kunci dan ODIF yang mengakses kondom. Yang mengakses. Dan kalau kita lihat alasan kenapa tidak mengakses, sebagian besar menyebutkan mereka nggak merasa tidak perlu gitu. Nah, tapi faktanya bahwa epidemi kita masih di populasi kunci, mereka melihat tidak ada kebutuhan untuk kondom, meskipun ada hal-hal lain juga ya, kesulitan mengakses, tidak tahu di mana ada dan lain-lain. Kemudian kalau harm reduction untuk piwit, penasun, juga hanya 46%. Ini untuk di 1 tahun terakhir pada waktu itu. Di sisi yang sama pengalaman kekerasan juga tinggi, bahwa sekitar 1/3 dari ODIF dan juga populasi kunci selama masa hidupnya pernah mengalami tindakan kekerasan. Salah satu bentuk ya, bisa fisikal, seksual, kemudian juga psikososial. Tapi kita lihat bahwa akses terhadap layanan pasca kekerasan juga masih sangat rendah gitu, hanya di range 19-28%. Nah ini kita lihat nanti bagaimana pengaruhnya terhadap HIV prevention di Indonesia. Tapi yang mungkin mengkhawatirkan di sini adalah ketika bahwa ada pernyataan bahwa tidak ada kebutuhan tentang kondom, sebenarnya yang menjadi udah 15 menit aja ya, menjadi ruang bahwa kenapa kemudian ada perlu metode-metode lain yang selain kondom. Ya, next. Saya padahal baru background loh. Kemudian apa sebenarnya bentuk-bentuk pencegahan HIV yang sudah kita lakukan dan apa yang baru. Next. Di Indonesia kita punya, ini bukan hanya untuk pencegahan, tapi sebenarnya ini seluruh paket intervensi dalam program HIV yang kita punya di Indonesia. Yang tentunya muncul karena perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan gitu. Ada mulai kondom, kemudian program needle and syringe program, jarum suntik steril, kemudian ini untuk yang harm reduction, terapi metadon, testing, layanan testing, dan juga untuk yang berkaitan dengan pengobatan. Jadi multiman dispensing, nanti mungkin Bu Yandri akan cerita, kemudian sudah ada regimen TLD dan juga ada U equal U. Yang berkaitan langsung dengan pencegahan di sini setidaknya ada kondom, kemudian pre-exposure prophylaxis dan U equal U yang nanti saya akan sampai ke sana. Next. Ya, fokusnya di 3 ini. Tapi mungkin yang lebih banyak nanti akan pada PrEP karena sudah berjalan di Indonesia. U equal U sebenarnya adalah sebuah konsep. Kalau secara umum di luar dari behavior change ya, yang kan kita selalu ada yang ABC ya, abstinen gitu kan. Nah, tapi untuk metode pencegahan yang kita punya adalah ini. Next. Next. Saya pikir ini semua sudah tahu, tapi kayaknya kalau menuju ke yang baru-baru sebelum ke kondom kan agak kurang afdol gitu. Setidaknya nanti mungkin bisa dibaca bahwa kita paham bahwa kalau digunakan secara benar dan secara konsisten, maka ini perlindungannya bisa sampai 98%. Cuma masalahnya seperti tadi di awal bahwa aksesnya cuma 48%, tidak ada merasa kebutuhan gitu kan. Belum lagi permasalahan yang lain-lain. Ada juga yang tidak tahu mendapatkannya di mana gitu. Jadi dari data kita tahu bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat dari kondom, terlepas dari keefektifannya. Problemnya kenapa? Di Indonesia kan banyak faktornya ya.
Pertama, masalah tantangan kultur. Mungkin kalau yang sudah cukup familiar dengan isu HIV di 5-6 tahun yang lalu, dulu pernah ada mantan menteri kita Ibu Nafsia Emboy pernah ketika bikin kampanye kondom, kemudian ada meme di mana-mana dianggap sebagai ratu kondom dan mengancam moral bangsa. Nah itu kan salah satunya gitu ya. Di Indonesia menariknya begitu. Berbicara akses, teman-teman dari LSM pasti bisa bicara panjang lebar tentang berapa lama kita pernah ada kekosongan kondom yang dari program gitu. Sementara di sisi yang sama karena cultural barrier mungkin tidak semudah sekarang sebenarnya kondom ada di mana-mana ya, di Alfamart sebelah rumah juga sudah ada, tapi mungkin tidak semudah itu untuk bisa mendapatkannya bagi beberapa orang karena satu dan lain hal. Masih ada miskonsepsi dan misinformasi, kurangnya pengetahuan dan juga termasuk ini lupa di bold tentang masalah kepercayaan. Yang saya pikir ini banyak terjadi dan data-data juga menunjukkan bahwa kita perlu metode pencegahan lainnya selain kondom. Next. Sebelum saya masuk ke PrEP, ini sedikit tentang karena ini saya mungkin lebih nanti di ranah materinya Bu Yandri. Kalau yang familiar dengan istilah U equal U, bahwa undetectable sama dengan untransmittable, sebuah konsep yang menjelaskan yang dibangun dari berbagai hasil penelitian dan direkomendasikan oleh WHO juga, bahwa ketika seorang orang yang hidup dengan HIV dengan pengobatan yang teratur, konsisten, berkualitas dan bisa ditekan viral load-nya sampai dengan ke batas undetectable, tidak terdeteksi, maka potensi untuk menularkan secara melalui hubungan seksual itu bisa ditekan sampai tingkat 0. Yang tentunya ada syarat-syaratnya, bagaimana kemudian kondisi dari U equal U ini bisa terpenuhi. Ya, ini kadang disebut sebagai treatment as prevention, bahwa pencegahan yang pengobatan yang berkualitas juga akan bisa mencegah penularan. Next. Nah, ini sedikit bahwa ketika kita berbicara pencegahan, memahami konsep U equal U itu penting dan kita lihat bagaimana ketika keuntungan tersebut didapatkan, siapa yang mendapatkan manfaat, kemudian bagaimana potensi terhadap akses dan kontribusinya terhadap triple 95. Mungkin paham ya, triple 95 ada 39595 tadi selain 30. Kalau di HIV ada banyak trinya kan. 95 yang pertama tentang mengetahui status, 95% kedua akses treatment, dan 95% yang ketiga tentang viral suppression. Ini yang menunjukkan kenapa konsep U equal U perlu dipahami oleh siapapun, oleh mereka yang berkaitan dengan terdampak HIV dan bagaimana keuntungan untuk memahami tersebut. Next. Nah, baru mungkin masuk ke pre-exposure prophylaxis. Sudah ada PrEP di Jogja? Sudah ada PrEP? Sudah belum? Ada yang udah pernah lihat PrEP di Jogja? Ya, kita lihat nanti sudah ada belum atau belum ya. Nah, tapi secara sederhana bahwa PrEP adalah penggunaan obat antiretroviral yang dikonsumsi oleh orang yang berstatus HIV negatif untuk membuat proteksi terhadap infeksi HIV. Yang ketika kemudian sama dengan tentunya kondom digunakan dengan konsisten secara benar, maka bisa akan membentuk perlindungan di dalam tubuh untuk infeksi HIV. Ada 3 jenis, ini mungkin kalau tidak terbaca bahwa dengan berbagai evidence yang ada, nanti ada beberapa panduan-panduan WHO yang terus berkembang dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, debate tentang bagaimana pro dan kontra PrEP sudah banyak terjadi, tapi seharusnya tentang masalah debat tentang efektif atau tidaknya itu sudah bukan menjadi debat lagi gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa tersedia dan kemudian diakses oleh orang yang membutuhkan.
Ada 3 jenis secara PrEP, ada yang oral PrEP, kemudian ada dapivirine vaginal ring (DVR) dan ada cabotegravir long acting injectable atau kadang sering disebut sekarang dengan Kabole. Kita nanti akan masuk satu-satu. Next. Ya, nah ketika tadi disebut bahwa debate tentang efektif atau tidaknya porsinya sudah bukan di situ lagi gitu kan, karena evidennya sudah banyak. Kita lihat kalau lihat dari mungkin yang paham bagaimana proses WHO untuk mengeluarkan rekomendasi kan di dalamnya ada banyak kumpulan dengan level dari evidence-nya gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan PrEP sendiri sudah ada sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ada terus ada update mulai dari pada populasi terbatas sampai dengan beberapa metode-metode lain. Nah, sekarang di 2021 ada untuk DVR dan di 2022 kemarin ada yang Kabole. Jadi bisa akses ini di websitenya WHO bisa diakses dengan mudah ketika ingin melihat lebih jauh. Next. Ini sedikit gambaran kenapa kemudian ada banyak studi sebenarnya melihat bahwa bagaimana ketika PrEP dikenalkan pada level suatu negara, kan perlindungannya pada level individu, tapi kita perlu lihatnya bagaimana pada level populasi. Nah, pada studi di Amerika Serikat, ketika diperkenalkan PrEP pada tahun 2012, dan dilihat bagaimana tren infeksi barunya pada sampai dengan tahun 2016, PrEP berkontribusi terhadap penurunan 1,6% infeksi baru HIV. Next. Dan ini hanya salah satu sebagai gambaran. Coba klik sekali lagi, Mas. Ya, nah ini kita lihat bagaimana di San Francisco sejak diperkenalkan tahun 2012 tingkat ada kemerosotan penurunan yang signifikan infeksi barunya. Ini hanya satu gambaran, ada banyak studi di Australia dan sebagainya. Tentunya dalam beberapa tahun ke depan, karena PrEP sudah ada di Indonesia sejak tahun 2021 ya, pada level implementasi, mungkin dalam 5 tahun ke depan kita akan punya graf yang sama untuk Indonesia, mudah-mudahan. Next. Sedikit tentang DVR, sebelum masuk ke oral PrEP yang sudah ada, ya 5 menit lagi. Jadi boleh nggak nanti tambah 5 menit? Seperti namanya adalah sebuah ring yang sifatnya adalah sebuah pencegahan, metode pencegahan yang bisa dilakukan secara diskret gitu. Nah, ini kita bisa bayangkan siapa penerima manfaatnya ini. Kalau tadi dilihat pada data yang saya tampilkan tentang masalah kekerasan, populasi kunci terutama pekerja seks perempuan adalah yang sangat rentan dengan kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan seksual, karena posisi tawarnya yang tidak selalu bisa sama dengan klien. Nah, yang itu bisa mempengaruhi pada negosiasi kondom dan lain sebagainya. Nah, di mana kemudian ketika ini bisa dilakukan, bisa membantu pada intinya sebuah vaginal ring yang ditempatkan di vagina bisa efektif untuk selama 1 bulan. Jadi dia kandungannya ada dapivirine. Nah, ini bagaimana metode kerjanya, dan kita lihat bagaimana cost-nya. Yang penting buat Indonesia biasanya juga cost-nya kan gitu. Yang biayanya tidak terlalu mahal. Tadi saya bicara dengan ini kalau di Thailand, di Indonesia sayangnya belum ada, tapi mudah-mudahan karena sudah masuk dalam rencana PrEP di tahun depan, rencananya akan ada pilot ya Mas Bagus untuk DVR di beberapa distrik di Indonesia mulai tahun depan untuk yang DVR. Biayanya cukup murah, antara 6 sampai 12 USD, mungkin sekitar 100 sampai 150 ribu ya untuk 1 bulan. Ini di Thailand. Next. Nah, sedangkan yang Kabole ini seperti namanya long acting injectable, dia sifatnya disuntikan dengan setiap 8 minggu, di mana suntikan yang pertama diberikan ada jeda 4 minggu di antaranya. Cuma masalahnya di sini jelas di Indonesia belum ada, dan kita lihat bagaimana harganya. Ini tanpa asuransi kalau di Amerika ya.
Saya cari harga di Thailand juga belum ada gitu ya. Jadi biasanya kan Indonesia selalu Thailand duluan ya gitu. Nah di Thailand juga belum ada. Nah tapi kalau tanpa asuransi, ini menurut dari manufakturnya, itu per injeksinya sekitar $3.900. Itu sekitar berapa juta tuh? Banyak ya? 60 juta. 60 jutaan ya kan? Sekitar 60 juta per suntikan. Yang artinya kalau dia perlu setiap 8 minggu perlu 2 kalinya gitu. Kalau yang kemudian uangnya seri, orang-orang yang uang seri uangnya itu nggak bisa dihitung lagi, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi mungkin ini bukan pilihan untuk orang yang tidak punya kemewahan tersebut. Next. Nah kita masuk ke dalam lanjut. Nah baru PrEP di Indonesia. Kita punya oral PrEP yang sudah berjalan sejak tahun 2021, yang sebenarnya cita-citanya sudah ada sejak tahun 2017 gitu. Nah kemudian sejak 2018 ada simposium karena polisinya belum ada, tapi kemudian sudah ada polisi yang mendukung, kita sudah bisa implementasi di tahun 2021 kemarin. Next. Tapi kita harus cukup bangga kalau dibanding dengan di Asia Pasifik, Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya. Ini kalau yang biru kan dia masih dalam implementasi terbatas atau dalam pilot. Nah kita lihat masih ada juga yang bahkan di Asia Pasifik yang belum ada PrEP sama sekali. Kemudian ada yang masih di dalam tahapan planning gitu. Tapi ada beberapa yang juga sudah masuk di dalam program di Australia dan ini di mana ya? Di Thailand. Thailand masuk program nggak sih? Ya. Next. Nah ini PrEP di Indonesia untuk siapa sih gitu? Kalau kita tahu oral PrEP di Indonesia isinya ada tenofovir dan tricitabin dalam satu botol, dalam satu kapsul. Next. Langsung next saja biar ketemuannya. Pada prinsipnya PrEP tidak untuk semua orang. Dan yang mungkin perlu diklarifikasi adalah tadi kondom. Kenapa kemudian ada kondom terus ada PrEP lagi? Kita harus lihat secara data bahwa tidak semua orang ternyata mau mengakses kondom atau bisa mengakses kondom. Atau kalaupun mau kemudian tidak bisa setiap saat. Nah, ada prinsipnya kan kita harus menyediakan pilihan hidup, kalau tidak ada pilihan tidak enak ya gitu. Ya. Nah, jadi idealnya dia mempunyai multiple partner, kemudian tidak bisa menggunakan kondom secara konsisten, memiliki seksual aktif yang beresiko, kemudian memiliki riwayat IMS. Ini tidak satu semuanya gitu. Misalnya ini bisa Anda bisa eligible untuk PrEP jika mungkin memenuhi kriteria salah satu ini gitu. Tapi yang syarat utama bahwa dia bisa menggunakan PrEP adalah apa? Syarat utama dia harus HIV negatif, ya kan? Nah, atau memiliki pasangan HIV positif atau yang disebut dengan pasangan serodiskordan. Nah, yang memenuhi salah satu kriteria ini, nah, mungkin akan bisa eligible, tapi tentunya ada penentuan kriteria selanjutnya nanti pada prosedur. Next. Ini kriteria untuk kelayakan PrEP. Di next aja. Nah ini yang utama. Ya, jadi sehingga di dalam prosedur perlu dipastikan bahwa yang sebelum yang lain-lain adalah harus tes HIV dulu untuk kemudian dia bisa mengakses PrEP. Makanya dengan adanya program PrEP di Indonesia akan nanti juga berkontribusi terhadap testing uptake di Indonesia. Termasuk juga screening IMS, karena juga ada upaya-upaya penapisan IMS di dalam prosedur pelayanannya. Meskipun bukan syarat untuk eligible apa tidaknya ya dok ya, gitu. Nanti, ya, next, berapa menit lagi? Habis waktunya, 2 menit boleh nggak terakhir? Di Indonesia ada 2, ada yang sekarang pilihannya ada dosis harian dan juga ada event driven. Harian, pertama begitu sudah dinyatakan layak, kemudian sesuai dengan prosedur yang sekarang berlaku, sekarang kita sudah ada rencana simplifikasi, guideline-nya lagi diperbaharui untuk memperkuat akses.
Eh, minum pertama kali 2, kemudian selanjutnya diminum 1 hari gitu. Jadi yang setidaknya selama 2 jam sebelum hubungan seks pada saat pertama kali minum, kemudian selanjutnya tiap hari. Ada yang event driven jadi 2-1-1 ya, 2 pil 2-24 jam sebelum berhubungan seks. Ini buat yang nanti kira-kira mungkin ini malam minggu mau ada seks party gitu, atau mau ada, jadi bisa, tapi tidak setiap saat ada gitu. Jadi untuk yang sesekali tidak mungkin yang di sini lebih banyak perlu event driven ya, karena tadi saya tanya siapa yang seksual aktif, kayaknya tidak terlalu banyak yang seksual aktif dong. nah kemudian setelah hubungan seks terjadi, setelah 2 dosis tersebut, setiap 24 jam diminum 1 dosis lagi, dan bisa stop begitu ternyata risiko untuk aktivitas seksualnya berhenti gitu. Oh mungkin karena hanya mingguan aja gitu, karena kalau hari biasa sibuk gitu, sibuk di kampus, sibuk di kantor, tidak sempat untuk cari pasangan dan lain-lain. Tapi kita bisa bayangkan untuk pekerja seks, misalnya pekerja seks yang tentu kesehariannya adalah melakukan aktivitas seksual berisiko yang setiap hari, ini mungkin menjadi pilihan. Namun saat ini kalau menurut guideline yang direkomendasikan adalah untuk kelompok LSL, tapi pertanyaannya apakah LSL terus tidak boleh untuk yang dosis harian? Boleh. Kalau ternyata memang aktivitas seksualnya tinggi, yang harian aja sekalian daripada harus 211, 211, 211 teruskan ya kan. Ya, lanjut, maaf saya 2-3 menit terakhir. Ini prosedurnya. Ya, ada beberapa prosedur layanan dari next lagi, ada yang di ujung sini. Nah, penapisan di sini nanti ada dari mulai, jadi dari teman-teman LSM bisa merekomendasikan untuk dia yang memerlukan PrEP, mungkin kondomnya tidak kuat, sehingga bisa ditawarkan PrEP. Kemudian dari layanan PDP juga ketika ketemu ODIF yang memiliki pasangan, ODIF-nya belum viral tersupresi, juga bisa dan tidak bisa menggunakan kondom secara konsisten, bisa dilakukan, dirujuk ke layanan PrEP, sehingga ketika memenuhi syarat bisa mengakses PrEP. Next. Saya belum masuk ke stigma ya, lanjut. Begitu seterusnya nanti ada kunjungan jadi ada pemeriksaan HIV kembali untuk memastikan bahwa dia tetap HIV negatif. Lanjut. Ini next aja mas, ini terkait PrEP dan IMS nanti pada saat diskusi aja, bahwa ada kekhawatiran terjadinya IMS gitu karena tidak ada kondom. Ingat, kita tidak menganjurkan orang yang sudah konsisten kondom untuk menggantinya dengan PrEP. Kalau sudah nyaman dengan kondom, ya sudah kondom aja gitu kan. Tidak ada yang nyuruh untuk ganti ke PrEP, ya kan. Tapi untuk yang bermasalah dengan penggunaan kondom, bisa pindah, bisa melakukan PrEP. Tadi ada screening, ada peningkatan diagnosis IMS karena ada upaya untuk screening IMS sebelum untuk melakukan mengakses PrEP. Next. Resistensi ARV pada intinya adalah bahwa karena obatnya bisa ARV memang di PrEP isinya ARV, tapi sebenarnya virusnya kan belum ada ya, karena dia harus dipastikan negatif. Jadi gimana virusnya bisa resisten kalau kemudian dia sendiri nggak ada gitu. Nah jadi ini miskonsepsi yang perlu dipelajari bersama. Next. Saya lanjut aja. Jadi ini di Indonesia sudah ada di 10 provinsi ini. Yang tadi mas, yang ini. Ada di Riau, DKI Jakarta, di Yogyakarta juga ada. Ada beberapa layanan? Ada 3 layanan ya kan? Ada 3 layanan di Jogja dan ini data sampai dengan November. Next lagi. Nah kita lihat bagaimana kalau secara negara kan sementara ini PrEP masih murah. Tapi ketika kita lihat kalau perbandingan dari costing study, kalau dalam 1 tahun termasuk dengan biaya tesnya, itu untuk per pasien itu sekitar $266. Tapi kalau dengan ARV untuk orang yang dengan pengobatan itu 622, lebih dari setengahnya. Ini artinya investasi negara untuk mencegah akan lebih cost efisien daripada ketika nunggu untuk orang sampai positif dulu baru kemudian diobati. Kan nanti ada jargon, nggak apa-apa, nanti pakai ARV juga bisa U equal U kok gitu. Nggak begitu gitu kan. Gitu. Next. Ya, lanjut. Ini bagaimana? Kita tahu bahwa pada intinya
Stigma dan diskriminasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yang ketika itu terjadi akan bisa mengeksklusi orang dari layanan yang seharusnya dia bisa dapatkan. Stigma yang terjadi di layanan kesehatan bisa membuat mereka yang membutuhkan tidak mau mengakses, gitu. Nah, pada akhirnya akan membuat tadi raport-raport Indonesia di HIV prevention tidak menjadi semakin lebih baik, dan itu tanggung jawab kita bersama. Terakhir, next, ya, apa yang kita lakukan? Tentunya ini bisa kita lakukan mulai dari sisi individual sampai dengan dari sisi policy, mengedukasi bersama, kemudian pelibatan komunitas, membuat positive representation dari orang dengan HIV dan ya komunitas terdampak, upaya advokasi, yang pasti tujuannya terakhir, next, tujuannya adalah equal access untuk semua, ya kan? Yang semuanya kita bisa lakukan untuk siapa yang membutuhkan akses pencegahan itu bisa kita fasilitasi. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya lebih banyak. Saya kembalikan ke Mas Andro. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Adi. Silakan Mas, boleh sambil di atas ya? Oh, serah monggo. Enakan di mana? Di sini boleh temani saya Mas. Siap. Sorry. Oh iya, oke siap. Terima kasih Mas Adi atas pemaparannya. Jadi menarik sekali. Kita udah belajar banyak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita sudah punya PrEP sekarang di Indonesia. Walaupun kita masih dalam tahap yang masih kecil, tapi sudah mulai. Oke, semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang sudah dilakukan ini punya dampak terhadap penurunan angka HIV nantinya.